Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas pada kesempatan ini ingin mempraktekkan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti kami bertiga di sini akan berperan masing-masing dengan perannya, yaitu Ibu Septi Mawardiani dari SD Negeri 5 Pasenjangan sebagai coach, Bapak Wahyu Pranoto dari SD Negeri Danaraja sebagai coach, dan saya sendiri, Diana Erlinawati dari SMP Negeri 3 Sokaraja sebagai pengajar. Untuk lebih lanjut, marilah kita ikuti kegiatan coaching dengan alur Tirta. Kepada Bu Dewi dan Pak Wahyu, monggo dipersilahkan. Bu Septi, Bu. Nanti dipotong ya. Iya. Ulangi ya. Iya. Tadi yang pertama Bu Dewi ya. Maaf. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama coach dari Ibu Septi Mawardiani. Silahkan Bu Septi. Ya. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Septi Mawardiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Mawardiani, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Di sini saya berperan sebagai coach untuk mengcoachi Pak Wahyu Pranoto dari SD Negeri Danaraja. Sudah siap Pak Wahyu? Oke, Bu. Suara saya terdengar jelas nggak Pak Wahyu? Terdengar, Bu. Agak delay sedikit. Iya, agak delay Tapi bisa. sedikit. Ya, tapi bisa ya. Kita mulai ya Pak Wahyu ya. Baik. Selamat sore Pak Wahyu. Apa kabar Pak Wahyu hari ini? Selamat sore, Bu Septi. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Iya, Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini kira-kira Pak Wahyu ada yang ingin diceritakan? Mungkin Pak Wahyu punya masalah atau ada sesuatu yang ingin Pak Wahyu diceritakan kepada saya. Ada, Bu, sedikit gini ya. Akhir-akhir ini saat saya mengajar, beberapa siswa saya itu kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ada yang terlihat seperti bosan, ngantukkan, seperti itu, Bu. Saya sudah bertanya sebabnya kepada siswa tersebut ya. Mereka bilang tidak ada masalah gitu loh. Secara tidurnya juga gasik, bangunnya gasik, sudah sarapan, seperti itu, Bu. Apa mungkin pembelajaran saya yang dilakukan itu membosankan apa gimana ya, Bu? Jadi siswa saya kok seperti itu gitu loh, Bu. Oh, seperti itu nih Pak Wahyu. Nah, kira-kira nih Pak Wahyu, dari pembicaraan yang sedang kita bicarakan, apa nih yang Pak Wahyu ingin dapatkan hari ini? Dari perbincangan kita ini, paling tidak saya kepengin ada solusi lah, paling tidak untuk mengatasi masalah motivasi siswa saya tersebut, Bu. Ya, baik Pak Wahyu. Tadi saya dengar Pak Wahyu itu berbicara tentang pembelajaran yang membuat anak itu sepertinya bosan dan ngantukan. Definisi bosan menurut Pak Wahyu setelah Pak Wahyu
melihat anak-anak tersebut itu seperti apa? Kok Pak Wahyu bisa berkata, oh anak itu bosan loh mengikuti pembelajaran saya? Definisinya gini Bu, saya lihat kan anak itu tidak aktif ya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat di kelas itu eh, saya lemparkan pertanyaan, anak ogah-ogahan menjawab. Terus kita laksanakan kegiatan diskusi, males untuk diskusinya seperti itu Bu. Terus mengerjakan tugas juga tidak semangat seperti itu Bu. Itu yang saya lihat sih. Terus saya bertanya juga ke anak gitu loh. Kenapa kok seperti ini gitu. Katanya bosan gitu. Seperti itu Bu. Jadi dari apa? Dari wawancara dengan siswa juga dari pengamatan yang saya lakukan di dalam kelas Bu. Jadi saya menyimpulkan oh ini anak ternyata bosan seperti itu. Begitu nih Pak Wahyu. Lalu sampai sekarang itu apa strateginya Pak Wahyu untuk mengatasi anak-anak yang merasa bosan dalam mengikuti pembelajarannya Pak Wahyu? Saya sih baru memikirkan ya Bu. Ini penyebab dari mereka bosan itu ada ada indikasi ke arah model pembelajaran yang saya terapkan Bu. Jadi model pembelajaran yang saya terapkan itu sudah beberapa kali saya terapkan untuk untuk pembelajaran di kelas Bu. Jadi saya agak kepikiran untuk merubah model pembelajaran yang sudah saya terapkan ke arah model pembelajaran baru, mungkin yang belum pernah diajarkan ke siswa gitu Bu. Oh, jadi Pak Wahyu itu ingin mengganti model pembelajaran yang baru untuk diterapkan di pembelajarannya Pak Wahyu seperti itu, nggih. Lalu kira-kira nih, Nggih Bu. sebelum merancang model pembelajaran seperti itu, kira-kira Pak Wahyu itu mempunyai hambatan-hambatan tersendiri nggak selama atau mungkin merancang model itu atau kita butuh apa gitu dalam menerapkan model tersebut kepada siswa? Kalau merancang model itu sih kalau kendala sepertinya sih tidak Bu. Cuma kendalanya mungkin model pembelajaran yang akan saya terapkan itu cocok apa enggak ya ke siswa tersebut gitu loh. Maksudnya saya punya rancangan model pembelajaran. Nah, ini mau saya terapkan yang masih saya ragukan itu ini cocok apa enggak ya gitu loh, seperti itu loh Bu. Jadi itu paling yang jadi apa? Yang Yang jadi jadi keraguan gitu loh Bu. keraguan Pak Wahyu nih. Mungkin Pak Wahyu sebelumnya sudah menerapkan model pembelajaran yang menarik atau belum kepada siswa? Oke Bu, kemarin itu kita menerapkan pembelajaran sistem problem based learning ya. PBL. Jadi kita menerapkan pembelajaran berbasis masalah begitu Bu. Lah, apa mungkin karena setiap hari dikasih masalah terus itu seperti itu. Jadi seperti ini lagi lah. Lah, untuk selanjutnya saya kepengen pembelajaran yang lebih ringan tapi menarik gitu loh Bu. Saya agak kepengen ini ke kooperatif gitu loh. Kooperatif itu kan banyak main-main itu, tidak ada kasus-kasusnya. Jadi yang ringan-ringan karena materinya juga tidak begitu susah. Kayak kepengen ke ini, ke seperti menjodohkan walaupun kelas tinggi sekali-kali diajak untuk bermain kayak anak-anak kelas rendah itu loh Bu, menjodohkan seperti itu biar anak itu aktif ramai itu loh Bu. Kalau kemarin kan dikasih terus
kasus terus kan anak-anak dipaksa untuk berpikir ini solusinya bagaimana. Lah ini mau refresh, kita kasih yang mudah tapi menyenangkan biar biar timbul semangat lagi, Bu. Iya, iya. Bisa itu Pak Kepikiran Wahyu. seperti itu tuh. Iya, bisa itu Pak Wahyu. Jadi buat menambah variasi model pembelajaran ya Pak, supaya anak itu tidak merasa bosan. Bisa dikasih permainan-permainan seperti itu nih Pak Wahyu. Kira-kira Pak Wahyu itu dalam menerapkan model pembelajaran itu membutuhkan bantuan seseorang tidak untuk mencapai tujuan nanti keberhasilan Pak Wahyu dalam menerapkan model tersebut? Oh iya, saya sih kepikiran karena ini metode pembelajaran Maths itu kan banyak dipakai di kelas rendah ya. Saya mungkin akan bertanya-tanya ke Bu Yani Prasetyo. Itu kan kebetulan dia ngajar di kelas 1. Nah, itu sering menggunakan metode pembelajaran itu. Jadi mungkin saya akan bertanya, berkolaborasi apa yang perlu dipersiapkan, hambatannya apa. Otomatis kan sudah pernah, kalau sudah pernah berarti punya pengalaman lah pula. Jadi intinya ya saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 1 yaitu Bu Yani. Gitu. Oh iya, berarti nanti akan berkolaborasi dengan guru yang lain ya Pak? Mungkin tanya-tanya strateginya bagaimana Yeah. nih menerapkan modal seperti ini, kayak gitu ya Pak? Kemudian nih Pak Wahyu, Betul. yang terakhir nih Pak Wahyu, kalau sudah berjalan, misalnya anak sudah merasa tidak bosan dalam pembelajaran yang Pak Wahyu terapkan, kira-kira komitmen apa nih yang Pak Wahyu ingin teruskan supaya pembelajaran Pak Wahyu itu tidak monoton dan tidak memberikan rasa bosan kepada anak? Berdasarkan pengalaman yang sudah ada ya, saya menerapkan metode pembelajaran mungkin variasinya dipercepat Bu. Dalam arti seperti ini, misalkan hari ini saya pakai model pembelajaran A, besok B, besok lagi C. Paling tidak dalam 1 bulan itu ada beberapa variasi. Kalau kemarin kan saya dalam minggu ini A, B, C. Terus minggu depannya A, B, C. Seperti itu terus, Bu. Jadi dalam model pembelajaran itu saya satu model pembelajaran saya gunakan 4 kali dalam 1 bulan dengan jeda waktu 1 minggu seperti itu, Bu. Tapi ternyata itu udah begitu efektif. Lama-kelamaan anak bosan begitu. Nah, jadi mungkin ininya jeda waktunya untuk menggantinya itu lebih dipercepat, terus ditambah dengan variasi-variasi baru mungkin Bu. Saya juga harus belajar tentang model pembelajaran baru yang lebih variatif begitu Bu. Iya, nggih, jadi Pak Wahyu itu nantinya akan mempercepat nih Pak, mempercepat variasi model-model pembelajaran yang akan diterapkan supaya anak itu tidak merasa bosan. Nih. Jadi frekuensinya mungkin dipercepat. Mungkin dalam 1 minggu itu 3 kali model pembelajaran bergantian seperti itu nggih Pak Wahyu. Nggih Pak Wahyu. Mungkin akan seperti itu Bu. Nggih. Jadi pada kesempatan ini mungkin cukup sekian nggih Pak Wahyu yang bisa saya bantu Pak Wahyu dalam menemukan solusi-solusi sendiri tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Wahyu, yaitu tadi tentang siswa merasa bosan dalam mengikuti pembelajarannya Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu itu menggunakan model yang variatif, kemudian di model tersebut juga mempercepat pemakaian model tersebut dalam pembelajaran-pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Wahyu. Ini mungkin jamnya sudah sore nggih Pak Wahyu, mungkin kita akhiri saja. Gitu. Terima kasih nggih Pak Wahyu sudah berbagi cerita dan pengalamannya. Cukup sekian, mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Pak Wahyu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Septi sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan Pak Wahyu sebagai coach. Baiklah, sebelum berakhir kegiatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi yang tadi sudah saya ambil, saya catat selama Bu Septi dan Pak Wahyu ini saling berinteraksi. Untuk Bu Septi sebagai coach, ini sudah luar biasa sekali ya Bu Septi, karena di sini Bu Septi saya lihat sudah hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dari awal cerita Pak Wahyu sampai dengan selesai. Kemudian Bu Septi juga sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dari coaching dari Pak Wahyu sendiri ini dia juga sudah terbuka menceritakan masalahnya tentang pembelajaran di kelas yang menceritakan anak-anak sudah mulai terlihat bosan dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian coach juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menjadi pertanyaan tersebut merupakan stimulus untuk coach sehingga coach bisa terbuka dan merespon. Kemudian yang saya lihat juga coach di sini bercerita secara terbuka dan tanpa beban. Sudah bagus sekali untuk seorang coach ya. Kemudian dari alurnya sendiri saya lihat sudah bagus sekali karena di sini tadi coach sudah menanyakan apa tujuan dari pertemuan kali ini, kemudian kita apa yang sudah disusun strateginya seperti apa, kemudian tadi juga coach mengatakan anak-anak mengalami kebosanan, tadi coach juga tadi sudah ditanyakan bosan yang seperti apa, kemudian yang berikutnya bahkan sampai dengan coaching ternyata bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Dan coach ini bisa ini memang pengendalian dirinya ini luar biasa. Walaupun saya yakin rasa ingin tahunya sangat besar, tapi beliau tetap dalam kondisi artinya memberikan pertanyaan tidak memberondong. Tetap mendengarkan sampai coaching selesai untuk bercerita. Kemudian di akhir tadi saya lihat sudah ada solusi yang bisa ditemukan sendiri oleh coaching, yaitu di sana ada variasi pembelajaran yang dipercepat, kemudian ternyata variasi pembelajaran yang diulang-ulang itu membuat para siswa menjadi bosan, kemudian juga pergantian dari variasi model itu mungkin waktu yang sudah dilaksanakan pada saat-saat yang lalu itu waktunya terlalu lama, kemudian juga yang paling bagus juga untuk coaching ini berusaha untuk mendalami atau belajar bagaimana menggunakan model atau metode pembelajaran yang menarik untuk para siswanya. Jadi saya lihat pada alur Tirta ini sudah mengalir seperti air, ya. Tirta itu air. Jadi sudah luar biasa sekali Bu Septi sebagai coach sudah bisa membuat Pak ini kembali sudah merasakan plong ya, karena semua beban yang ada yang dipikirkan yang dirasakan oleh Pak Wahyu sudah bisa dikomunikasikan dengan baik, bahkan sudah bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri. Terima kasih kepada Bu Septi dan Pak Wahyu. Mudah-mudahan selalu sukses. Bapak Ibu yang bahagia, demikian tadi praktek coaching dengan alur Tirta yang dilakukan oleh Bu Septi sebagai coach dan Pak Wahyu sebagai coach. Mudah-mudahan kegiatan kami ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.